wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Banawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pendekatan Eko-Inklusif dan Tematik Terapi Flower sebagai Konsep Perancangan Palasari Central Living. Program Studi Arsitektur jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan tahun akademik 2024-2025. Di sini ada daftar isi presentasi. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan saran. Saya langsung masuk ke bab 1. Di bab 1 ada latar belakang dari judul saya, yaitu Pasar Palasari merupakan pasar tradisional di Kabupaten Bandung dengan luas lahan 31.250 meter persegi. Pasar Palasari muncul pada tahun 1960, lalu kemudian pada tahun 1980, Pasar Palasari ini menjadi pasar buku, bukan menjadi pasar kebutuhan, karena adanya perpindahan kebutuhan pengguna dari awalnya pengguna kebutuhan pokok, lalu kemudian pengguna kebutuhan pasar buku. Di sini ada permasalahan. Permasalahan yang pertama ada kebakaran pada tahun 1993 sampai dengan 2007. Kemudian ada permasalahan dari infrastruktur karena memang pasar ini belum mengalami revitalisasi dari pemerintah. Kemudian di sini ada isu revitalisasi. Yang pertama yang menguatkan isu dari sini adalah isu dari pemerintah. Saya mendapatkan isu ini yang mana isu revitalisasi menggunakan konsep tematik pada bangunan dengan bangunan hunian dan juga pasar. Di sini ada dokumentasi pasar buku. Ada konsep terkait dari judul Pendekatan Eko-Inklusif dan Tematik Terapi Flower sebagai konsep perancangan Palasari Central Living. Ini mengacu kepada konsep eko-inklusif di mana perancangan mixed-use building penerapan eko-inklusif mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam desain. Lalu di sini untuk tematiknya sendiri, karena dalam perancangan revitalisasi di kawasan Palasari, pemerintah menggaungkan perancangan yang mempunyai tematik. Kemudian saya mengusulkan tematik terapi flower karena penerapan ini berfokus pada penciptaan kenyamanan psikologis dan fisik pengunjung dengan memanfaatkan terapi flower. Kemudian yang terakhir dari Palasari Central Living. Palasari ini mempertahankan nama ini memberikan kesinambungan sejarah dan pengakuan yang kuat terhadap identitas lokal. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama dari Citra Pasar Kumuh, karena pernah mengalami kebakaran sebanyak 2 kali dan juga tata letak pasar yang tidak teratur menyulitkan pengunjung untuk mencari kebutuhan. Rumusan masalahnya, bagaimana pendekatan eko-inklusif dengan tematik terapi flower yang dapat menyelesaikan permasalahan. Di sini ada tujuan penelitian, batasan masalah, dan juga manfaat penelitian. Saya langsung slide ke bab 2. Di bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama dari pendekatan eko-inklusif, 2 tematik terapi flower, ketiga konektivitas, dan harusnya ini keempat central living. Saya lanjut ke bab 3. Untuk bab 3 sendiri, di sini ada metode penelitian. Yang pertama dari wilayah penelitian. Site-nya itu berada di Kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Lengkong, yang mana Pasar Palasari ini memiliki ukuran lahan dan batasan bangunan yang didetailkan. Untuk utaranya sendiri di sini ada hotel, selatan untuk di pasar sendiri ada Rumah Sakit Muhammadiyah, barat SMK Kemala Bayangkara, dan timur toko percetakan. Untuk metode penelitiannya sendiri di sini saya mengambil metode penelitian kualitatif induktif karena memulai dengan mengumpulkan data dan observasi secara mendetail. Setelah itu saya mencari pola tema atau hubungan antara data yang telah dikumpulkan. Yang pertama di sini ada data primer dan juga data sekunder. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, yang pertama ada observasi. Kemudian saya melakukan wawancara ke site, ke lokasi, dan juga terakhir dokumentasi. Metode pengolahan data. Di sini yang pertama ada analisis tapak,
kedua programming, ketiga perencanaan konsep, keempat analisis struktur, dan kelima analisis utilitas. Saya lanjut ke bab 4. Di sini untuk existing site, di mana warna hitam untuk jalan Palasari dengan ukuran jalan sekitar 6 meter. Kemudian untuk parkir karyawan diberikan warna ungu, untuk masjid warna merah, untuk kios pasar buku warna kuning, untuk klos pasar kebutuhan warna pink, dan untuk klos pasar buku warna putih. Ini merupakan zoning site. Zonasi ini dibagi menjadi beberapa pengelompokan sesuai dengan analisis dan situasi di lapangan. Zonasi ini terdiri dari area market buku komunal space hunian warna kuning, warna merah para parkir pengunjung, untuk oranye area market kebutuhan pokok, untuk hijau loading dock, untuk biru TPS kawasan. Ini adalah batasan site. Karena regulasi ini mengacu kepada Kota Bandung, RDTR Kota Bandung, menurut sumber data dari RDTR Peraturan Zonasi Kota Bandung tahun 2015-2031 Perdagangan dan Jasa, KDH-nya sekitar 20%, KDB 70%, GSB 10%, KLB 3 meter, dan RTH 30%. Ini untuk analisis site, existing sunpad, kebisingan, analisis angin, vegetasi, sirkulasi, dan PU saya sudah menganalisis. Kemudian ini untuk analisis parkir, analisis pencapaian, analisis utilitas. Di sini juga terdapat analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Untuk strength-nya sendiri, di sini ada lokasi strategis, berada dekat dengan pusat pendidikan. Ada 2 universitas di Kota Bandung yang dekat dengan Pasar Palasari ini. Yang pertama dari Universitas UNLA, Universitas Langlang Buana, dan yang kedua dari ISBI. Untuk weakness-nya sendiri, kepadatan lalu lintas. Lokasi pasar seringkali mengalami kemacetan karena memang kemacetan itu terjadi dari parkir yang tidak teratur. Kemudian opportunity, tren hunian di pusat kota, hunian yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan semakin meningkat terutama di kota besar. Dan yang terakhir dari threats, karena berada di area perkotaan, tingkat persaingan pasar lebih tinggi. Untuk penerapan pendekatan pada bangunannya sendiri, pendekatan eko-inklusif ini dari inklusivitas sosial, efisiensi energi, keterjangkauan ekonomi, walkability. Untuk tematiknya sendiri, tema yang digunakan dalam konsep adalah terapi flower. Ini ada konsep strukturnya. Untuk substructure, saya menggunakan bore file. Kemudian untuk outer structure-nya sendiri di sini menggunakan rigid frame. Adapun modul struktur, kolom yang diterapkan adalah 6 kali 8 meter, merupakan pertimbangan dari 1 efisien bahan bangunan, 2 modul parkir, kendaraan roda, dan tidak terlalu sempit. Untuk upper structure sendiri, di sini saya menggunakan dinding shear wall. Saya lanjut ke bab 5. Nah, di sini untuk penguatan konsepnya sendiri, di sini saya mengacu kepada menurut para ahli, yang pertama dari Profesor Stephen Lehman, arsitek dan Profesor Sustainable Architecture, University of Nevada. Eco-inclusive architecture promote socially inclusive design solution that reduce environmental impact while improvement access to healthy, affordable space for all users regardless of their economic or physical condition. Lalu di sini juga dari Dr. Philip Trotter dari University of Hannover, Jerman. Dia mengatakan, eco-inclusive development enable underserved communities to be part of sustainable growth by involving them in decision making and benefit sharing. Lalu yang terakhir, menurut Dr. Anupama Kundo, beliau mengatakan arsitektur must serve both people and the planet. Eco-inclusive is not just about green material, but about creating buildings that are socially relevant. Lalu untuk kesimpulannya sendiri,
bisa dikatakan bahwa arsitektur eko-inklusif adalah pendekatan perancangan yang menggabungkan keberlanjutan lingkungan dengan inklusivitas sosial dan juga ekonomi, dengan menciptakan bangunan yang ramah lingkungan, terjangkau, relevan, serta sosial, serta melibatkan semua kalangan termasuk komunitas rentan dalam proses dan manfaat pembangunan. Di sini ada konsep tapak. Konsep tapaknya sendiri di sini saya membagi beberapa zonasi, kemudian di sini ada konfigurasi massa. Di sini ada diagram konsep dan tema. Yang pertama dari space konsep, ada market dan juga living, kemudian dibagi dua, eko-inklusif dan tematik. Teorapi Flower untuk eko-inklusifnya sendiri di sini saya menekankan kepada aksesibilitas, lalu sirkulasi, koneksi, fleksibel, dan ruang terbuka hijau. Kemudian dari teorapi flowernya sendiri di sini ada sirkulasi hijau, pedestrian, dan juga teras garden. Untuk sintesis tapaknya sendiri, di sini ada pemanfaatan cahaya matahari, analisis view, penyediaan parkir yang luas, penyediaan tempat pembuangan sampah, parkir sepeda, dan juga penyediaan area koneksi atau sky bridge. Karena di sini saya menggunakan tanaman sebagai media tematik teorapi flower, maka di sini saya mengharuskan mempunyai lapisan plat beton untuk drainase dengan 7 lapisan. Yang pertama untuk tanah 20 cm, kemudian tanah sungai 10 cm, geotekstil, kemudian drainase, thermal, waterproofing, membran, dan juga terakhir beton dengan tebal 20 cm. Untuk lapisan pada beton yang terdapat tanaman di atasnya berada di area selasar perlantai hunian, kemudian selasar lantai pasar kering, serta area balkon. Karena kebetulan area balkon sendiri tidak terlalu besar, sekitar 30 cm atau 50 cm. Untuk jenis tanamannya sendiri di area lapisan beton ini ada bunga sedap malam, kemudian bunga kaca piring, dan ini penerapan vegetasinya. Di sini juga ada jaringan distribusi drainase dengan pipa utama 20 mili, lalu pipa cabangnya sekitar 6 mili. Untuk waktunya, saya mempertimbangkan pada pagi hari sekitar pukul 5 pagi sampai 7. Untuk suhu masih sejuk, penguapan rendah, akar menyerap air maksimal sebelum panas matahari, dan juga menghindari jamur. Untuk sistem penyemprotannya sendiri dilakukan oleh mesin. Di sini saya menggunakan mesin detektor ya. Saya lanjut. Ini untuk site plan masa bangunan. Untuk programming di sini ada pengelola rusun, dan juga pengelola hunian untuk pasar buku dan pasar kebutuhan. Di sini ada kebutuhan ruang. Di sini ada besaran ruang dari besaran kebutuhan pokok, pasar, area penunjang, area pasar buku. Lalu untuk dihasilkan sekitar 8.789 dari luasan kawasan pasar berjumlah 15.540 meter. Ini untuk konsep desain awal, konsep alokasi ruang komersil, lantai 1 sebagai pasar, lantai 2 sebagai pasar juga, dan lantai 3 sampai 5 sebagai hunian. Ini untuk tampak bangunan. Ini untuk jaringan distribusi air hujan. Ini untuk jaringan distribusi air bersih dan juga air kotor. Ini untuk rendering outdoor, mixed use building, roof garden atau yang tadi disebut dengan terrace garden. Ini untuk pedestrian dengan pemilihan bunga ketapang kencana. Ini untuk sirkulasi sepeda karena kebetulan di pasar ini menggunakan jaringan menggunakan sirkulasi sepeda atau bicycle track.
Ini untuk sirkulasi difabel, di mana sirkulasi ini masuk ke dalam konsep inklusif. Ini untuk koneksi, masuknya ke inklusif. Untuk indoor pasar, di sini juga menggunakan bunga sedap malam yang tadi sudah disebutkan, dan juga ketapang kencana di dalam area indoor. Ini untuk indoor hunian, therapy flower, dan ini untuk rendering indoor pasar. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.